My name is Muhammad Tasrin Solihin. You can call me Mr. Tasrin or Pak Tasrin. Yes, I come from SMA 10 Samarinda. Yeah, so today we are talking about expressing your opinion and thought. Yeah, so these materials I took from American Pragmatics and Culture. Itu diterbitkan spring 2012. Yeah, and also I take some materials from buku paket Kemendikbud ya, bahasa Inggris kelas 11. So talking about opinion ya, opinion itu dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai apa? Ada yang tahu? Pendapat, Pak. Oke, pendapat. How about thought? How about thought? Kalau thought-nya sendiri apa? Opinion itu pendapat. How about? Huh? Ya, mau Lydia? Ya, Pak. Oke, ini thought itu berasal dari kata think ya. Nah, berarti itu kita artikan sebagai pikiran. Sebenarnya antara opinion and thought ini bisa diartikan itu semakna ya, pendapat dan pikiran. Ya, kalau kita cari dalam kamus, maka sinonim atau persamaan kata dari opinion itu bisa berarti thought juga. Even though ya, walaupun nanti thought ini lebih sifatnya mendalam ya, karena sudah melalui analisis, makanya disebut pikiran. Nah, kalau pendapat ini biasanya sifatnya kita tidak perlu membuat penelitian ya atau membuat sebuah analisis. Kita bisa memberikan pendapat kita berdasarkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. What we see, what we listen, and what we taste. Itu biasanya kepada opini ya. Alright, so ini saya kasih beberapa sedikit tentang opinions. Opinions is how an individual feels about something. Jadi itu apa yang kita rasakan tentang sesuatu. And an opinion may contain or based on facts, but an opinion should never be start as a fact. Ya, jadi pendapat itu bisa saja berupa fakta. Tadi saya sampaikan ya, karena tidak harus melalui analisis atau tidak harus melalui penelitian, maka itu bisa saja memang ada fakta yang ada kita sampaikan. Tetapi opini itu tidak selalu berdasarkan fakta yang ada, ya. Itu. Sampai di sini tentang definitions, opinion and thought cukup jelas ya. It is clear enough. Students, we have three students here. Maulidia, Jafar, and Jonathan. Definisinya cukup jelas ya. Konsepnya. Halo. Cukup jelas, Pak. Alright, thank you. And then next we have basic competence atau kompetensi dasar. Pada pembelajaran ini kita sebenarnya ada dua ya. 3.4 itu berarti tentang teorinya, theoreticals-nya. And then 4.1 lebih kepada prakteknya seperti apa nantinya. Saya coba persingkat saja, ringkas. Jadi nanti kalian diharapkan in this materials itu kalian bisa nanti menerapkan ya tentang bagaimana penggunaan opinions and thoughts dalam keseharian kalian sendiri. Ya, kemudian nanti prakteknya kalian bisa membuat teks interaksi transaksional. Jadi ini maksudnya sederhananya kalian bisa membuat sebuah dialog
dengan teman kalian, ya, yang berisi tentang pendapat dan respon kalian tentang sesuatu hal, ya. Sesuatu hal itu bisa banyak, ya, bisa about news, about educations, about public health, and so on. Jadi bisa berupa tentang berita tertentu seperti pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. And then nanti learning outcomes-nya, tujuannya nanti inputnya kalian, outputnya, ya, kalian bisa menggunakan tadi menyusun dan mendemonstrasikan. Di sini maksudnya mendemonstrasikan itu kalian bisa mempraktekkan, kalian bisa menunjukkan di depan kelas. Biasanya kalau kita belajar offline, bagaimana penggunaan opinion and thoughts di sini. Namun kalau biasanya kalau di kelas saya biasa masuk dulu, biasanya karena tidak tatap muka, maka saya biasanya tugaskan membuat sebuah video, ya. Jadi mereka videonya berisi percakapan siswa dengan siswa yang lain tentang materi yang kita sampaikan. Itu biasanya yang saya berikan karena kita tidak bisa praktek langsung di depan kelas. Oke, next, ya. Now we talk about expressing personal opinions, ya. Jadi saya bagi-bagi. Pertama, personal opinions atau pendapat pribadi. Pendapat yang kita utarakan sendiri, ya. Biasanya yang biasa digunakan adalah in my experience, atau di dalam sepanjang pengalaman saya, ya, itu kita artikan kalau dalam bahasa Indonesia in my experience, ya, atau berdasarkan pengalaman saya, bla 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 bla. Oke, di sini saya kasih contoh, ya. In my experience, use Android easier than use BlackBerry. Ya, jadi pengalaman saya menggunakan HP Android itu lebih mudah daripada menggunakan BlackBerry. Mungkin kalian ada yang sempat mendengar, ya, BlackBerry, ya, tahun 2000-an, maka dibandingkan dengan Android. Nah, ini karena pendapat saya pribadi, maka saya katakan in my experience, ya, use Android easier than use BB. Easier ini dari kata easy, ya, kemudian menjadi degree of comparative, ya, menjadi perbandingan antara dua. Karena dua yang sampai saya bandingkan, Android and BlackBerry, maka saya gunakan easier ditambah IR di belakang, yang berarti lebih mudah, ya, lebih mudah. Kemudian selain itu, kata-kata in my experience, kalian juga bisa menggunakan as far as I concern. Ya, as far as I'm concerned, ini sebenarnya maknanya juga sama, ya. Tinggal pemilihan kata saja kita gunakan apa. Yang pada intinya sebenarnya the meaning is the same. Artinya sebenarnya pendapat saya, ya. Oke, kita kasih contoh di sini. As far as I am, ya, concern, reading can improve your ability in English. Jadi sejauh, atau kita artikan secara literal saja, sejauh yang saya pahami, ya, atau sejauh yang saya amati bisa juga, atau sejauh yang saya pelajari bisa juga, ya. Reading can improve, ya. Membaca bisa improve, bisa meningkatkan kemampuan kita, our ability in English, dalam pelajaran bahasa Inggris, ya. Jadi ini pendapat pribadi, maka saya katakan membaca bisa meningkatkan kemampuan kita dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang lain bisa kita gunakan speaking for myself. Ya, ini juga berarti pendapat saya, ya. Speaking for myself, Indonesia should increase plant rice over this year. Jadi berdasarkan
pendapat saya atau opini saya, maka Indonesia harusnya increase, meningkatkan atau memperbanyak, bisa juga ya, meningkatkan plant rice, ya, menanam atau menanam program menanam apa namanya, padi ya, sepanjang tahun ini ya, karena cocok ini kan musim hujan, jadi sepanjang tahun bisa kita menanam padi. Kemudian kalian juga bisa menggunakan, nah ini yang paling mudah ya, yang paling mudah dan harapan saya kalian bisa menggunakannya. In my opinion, ini yang paling mudah ya. In my opinion, yang kita artikan juga sederhana, berdasarkan pendapat saya, berdasarkan opini saya, ya, math is a difficult subject. Matematika adalah pelajaran yang susah. Nah, ini pendapat pribadi ya. Dan pendapat ini kan bisa beda-beda tiap orang. Mungkin Maulidia, Jafar, Rizky, Nuraini itu punya pendapat yang beda-beda tentang math. Nah, kalau ini pendapat saya, in my opinion, math is a difficult subject. Nah, kemudian ada juga yang mudah. Personally, I think, ya. Personally, I think. Jadi personally, I think, ini sebenarnya artinya sama juga, ya. Pendapat saya, ya. Personally, I think Arya looks like an actor. Jadi pendapat saya, Arya looks like itu berarti mirip, ya, atau seperti, ya, mirip seorang aktor. Or I can change, saya juga bisa ganti, misalkan, personally I think Arya, Mr. Pujo looks like an actor, atau ya, seperti itu ya, Pak Pujo itu mirip seorang pemain film, misalkan ya, itu ya. Nah, ini ada dua ini yang harapan saya kalian bisa gunakan. In my opinion, kemudian personally I think, karena relatif mudah digunakan. Kemudian ada opsi juga yang sering digunakan, ini I'd say that. I'd say that ini dari kata I would say that. Ya, jadi disingkat menjadi I'd say that. Kalau kalian tidak mau belibet, langsung saja I would say that Indonesia now is much better than before. Jadi saya, pendapat saya, ya, menurut saya Indonesia saat ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, tentu mungkin kalau saya tanya dengan orang yang berbeda, mungkin jawabannya juga bisa berbeda karena ini personal opinion. Oke ya. Jadi harapan saya ada dua ya, yang harus kalian bisa gunakan nanti karena mudah, yaitu in my opinion, ya, bla 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 bla. Kemudian personally I think, ya, atau kalian juga bisa langsung saja mengatakan I think, ya, bla 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 bla. Ya. Oke, kemudian ada lagi nih yang menurut saya juga mudah yang bisa kalian gunakan, yaitu according to me, ya, bla 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 bla. Ini juga berarti menurut saya, ya, according to me, menurut saya, bla 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 bla. Atau I like to point out that bla 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 bla. Ini agak susah, jadi saya gunakan ini. Saya juga biasanya menggunakan I believe that.
Nah, ini mudah ya. Jadi yang saya tulis di screen ini di chat ya, di chat itu menurut saya yang mudah, sederhana yang bisa kalian gunakan. Dan targetnya hari ini kalian bisa gunakan ya. Seperti in my opinion, I think, personally I think, kemudian according to me, I believe that. Nah, ini ya. Ini saya pikir poin-poin penting yang menurut saya kalian hari ini harus bisa dapatkan ya, atau harus kalian hafalkan dan dipraktekkan nanti di akhir. Nanti ada slide, saya harapannya kalian bisa menggunakan. Kemudian bisa what I mean is, ya bisa juga. Kemudian from my point of view, itu bisa juga, tapi mungkin kalian agak susah, mungkin belum terbiasa. Jadi saya pikir penggunaan I think, kemudian I believe that, in my opinion, according to me, ini opsi-opsi phrases yang bisa kalian gunakan atau expression yang bisa kalian gunakan. Oke, sampai ini so far, any question? Sejauh ini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Oke, very well ya. Harapan saya yang saya ketik di situ kalian bisa gunakan nanti. Oke, kemudian saya gunakan ada juga saya tuliskan beberapa slide, tapi ini improve ya. Jadi ada penggunaan expression ya, in my opinion dan lain-lain, tapi ditambah dengan penggunaan kalimat yang lebih panjang. Nah, ini mungkin saya tidak terlalu menjelaskan, saya cuma membacakan satu ya. Jadi kalian bisa gunakan I think that the library should be opened longer. Titik ya, misalkan kalau kita artikan saya pikir atau menurut saya perpustakaan harusnya dibuka lebih lama. Nah, tentu kan ada alasan kenapa. Alasannya misalkan it closes at 8 p.m. and I am usually studying until 10 p.m. which means I have to find a new place to go. It is inconvenient to have to interrupt my studying. Nah, ini agak panjang ya. Nanti mungkin kalian bisa kalau sudah terlatih untuk yang sederhana, nanti kalian bisa input seperti itu. Jadi setelah misalkan saya katakan Mr. Pujo is my best friend. Pak Pujo adalah teman baik saya. Tentu harus ada alasannya tuh setelahnya. Kenapa? Saya katakan because Mr. Pujo is so nice, is a friendly person. Gitu ya. Nah, itu cukup. Kemudian ini ada beberapa phrases atau expression that kalian bisa gunakan juga jikalau kalian ingin menggunakan rata-rata orang percaya, rata-rata orang setuju, atau rata-rata orang berpendapat bla 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 bla. Jadi pendapat ini used to show general points of view. Bisa digunakan untuk menunjukkan pendapat secara umum. Ya, pendapat secara umum. Oke, pertama majority agree that atau majority agree with ya. Majority disagree. Agree setuju, disagree tidak setuju. Atau you can say some people say that blah blah blah. Okay, or some people believe that. Nah, di atas kan kalian ada sudah ya. Misalkan I believe that, tinggal kalian rubah di depan some people believe that atau some people say that. Ya. Kalau if kalian refer ke orang, misalkan kalian ingin katakan rata-rata orang percaya kok, atau rata-rata orang berpikir, rata-rata orang berpendapat bla 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 bla. Nah, itu. Atau kalian bisa menggunakan juga almost everyone. Saya coba ringkas saja ya. Almost everyone bla bla bla. Hampir semua orang, misalkan almost everyone believe that
Indonesia is a rich country. Semua orang, hampir semua orang meyakini bahwa Indonesia adalah negara yang kaya raya. Atau some people say that apa? Jadi misalkan some people say that, misalkan EXO is a best boy band ever, ya, in K-pop. Nah, bisa juga ya. Oke, saya pikir lanjut ya. Saya coba ringkas saja karena menurut saya ini nggak terlalu sering kalian gunakan. Karena target saya kalian bisa menggunakan in my opinion, personal dating, I think, bla bla bla, itu dulu. Oke. Nah, setelah ada memberikan respon to opinion, memberikan opini, expressing opinion, tentu nanti ada responding. There must be responding to opinion. Ya, jadi kalau ada yang berpendapat, misalkan kita responnya seperti apa? Usually pasti ada dua respon ya. Responnya setuju dan tidak setuju. Kalau kalian agree, setuju dengan pendapatnya, maka di sini ada banyak yang bisa kalian gunakan. Tapi saya pilihkan saja, kalian bisa menggunakan yes, I agree. Ya. Yes, I agree ya. Itu yes, I agree. Saya coba tulis ya. Atau I agree. Cukup. Or kalian bisa gunakan of course ya. Ini juga saya rasa kalian sudah sering mendengar ya. Jadi of course, tentu saja. Nah, atau I think so, ini sering sudah kalian gunakan juga. Saya yakin sering kalian dengar I think so ya. Nah, itu. Kemudian saya pikir itu, atau that's true ya, ini mudah. Oke. Itu ada beberapa yang saya pikir bisa kalian gunakan ya, dan biasa sudah kalian dengar, tinggal dilatih saja ya. I agree, yes I agree, of course, I think so, that's true. Oke. Kalau disagree, bagaimana ya? Kalau disagree berarti artinya tidak setuju ya. Kalian bisa menggunakan I don't agree. Saya tidak setuju. Atau langsung I disagree. I disagree. Nah, saya artinya juga tidak setuju. This ini di sini, this ini sama maknanya dengan don't ya. Oke, sama maknanya dengan don't, artinya tidak. Kemudian bisa I'm not sure ya. I'm not sure. Saya tidak yakin ya. Atau saya ragu dan seterusnya. Itu ya, saya pikir yang paling sering kita gunakan. Kalau menggunakan yang lain seperti however, mungkin kalian bisa lebih detail nanti seperti apa penggunaannya. Saya tidak mau terlalu berlama-lama di sini. Yang penting ada 3 tadi, I don't agree, I disagree, atau I'm not sure. Sorry, itu harusnya I'm not sure ya. Ah, sorry. Ya, yang ini keliru ya. I'm not sure. Oke. Sederhananya kalau kalian tidak setuju langsung bisa kalian directly you can say I disagree with your opinion.
Ya, ini sangat singkat, padat, dan jelas. Misalkan Maulidia say, I think atau in my opinion our class should be clean. Kelas kita harusnya dibersihkan. And they say, mungkin si siapa di sini yang ada ya? Maybe Rizky said, no, I disagree with your opinion. Atau no, I'm not sure. Nah, itu bisa. I'm not sure with your opinion. Atau I don't believe that. Atau you can say, I think you are wrong anyway. Ya. Jadi ada pendapat, kalian responnya seperti apa? Ini respon paling singkat. Ya, kalau mau diimprove harus ada alasannya seperti apa. Misalkan, I disagree with your opinion. I think our class already clean. Ya, atau I think our class already nice or already spotless. Udah sangat bersih ya, udah bagus. Jadi tidak perlu dibersihkan. Nah, itu kalau mau diimprove penjelasannya atau alasannya seperti apa. Tetapi, but if you can say I disagree with your opinion, itu sudah cukup ya, udah bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau kalian bisa ada reasoningnya. So there is a reason why you say that. There is a reason why you disagree with an opinion. Nah, itu lebih bagus. Oke. Terakhir ya. Di sesi terakhir saya akan trigger kalian. Di ini bagian terakhir ini ada beberapa slide. Kemudian ada keywords-nya. Keywords ini adalah kata-kata yang bisa kalian gunakan. Ya, saya bantu dengan beberapa kata. Di sini tinggal kalian rangkai nanti seperti apa. Ada kata-kata di sebelah, di samping, di bawahnya. Nanti kalian bisa lihat ya. Nanti kalian bisa amati dan kira-kira apa yang akan kalian sampaikan. Kalau ada yang cocok dengan kalimat kata phrases atau vocabularies besides ya, itu bisa kalian gunakan. Nah, if you want to ask your friends or your teacher, your brother, your sibling tentang sesuatu hal, kalian bisa gunakan what do you think. Ini yang paling umum ya, paling general. Oke. Dari sini saya coba bertanya, what do you think about the pictures? Okay, so this question for the students. We have here Jafar, Rizky, Jonathan, and Nuraini. Alright, students. So what do you think about the picture? Pendapat kalian tentang ini, di gambar ini seperti apa? Adapun kata-kata yang bisa membantu kalian ada di samping ya. Itu ada kata boring, internet, ada connection, ada devices, ada Android or laptop, ada kuota atau paket data, ada kata-kata efektif. Nah, silakan. Menurut kalian, pendapat kalian seperti apa? Wah, Jafar keluar. Silakan. Rizky Oleng. Rizky, can you hear my voice? Apakah suara saya bisa terdengar? Jonathan, Jafar, Nuraini. Oke, Rizky. Iya, Pak. Nah, ada gambar kan? Nah, Rizky kan ada gambar nih. Iya. Menurut kamu apa? Menurut pendapat kamu bagaimana tentang belajar online? Nggak apa-apa, bahasa Indonesia dulu. Iya. Ini pendapat kamu pribadi, bagaimana pendapatmu tentang belajar online? Pendapat saya Ya. bingung, Pak. Bingung? Oke, enggak apa-apa. Kamu enggak apa-apa bingung. Maksudnya
gunakan, kan ada kata-kata di bawah kan yang sudah saya ketik itu. Jadi kalau kamu ingin bilang saya bingung, kamu bisa gunakan I think saya bingung. Nah, bingung itu apa bahasa Inggrisnya? Jadi bisa digunakan tuh yang di chat kan. Jadi saya pikir saya bingung dengan belajar online. I think bingung itu confused ya. Nah, Rizky bisa digunakan tuh. I think I am confused dengan belajar online with bla 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 bla. Nah, silakan. Rizky, silakan. I think I am. Apa? Ya, I think I am confused with online bla bla bla. Study online. Gitu, coba. Coba bisa. Ya. I think I think I am. I am. Mm-mm. I think I am Confused with with online classroom. I think Nah, ini tuh. Itu di chatnya. Tinggal kamu baca, coba. Nggak apa-apa. I think I am for bilang with I think I am. Oke. Jadi itu yang kamu rasakan ya, Rizky. Jadi bingung. Iya, Pak. Apalagi? With online class. Oke, good. Ya. Nggak apa-apa. Jadi I think. Nah, I think ini bisa kamu ganti, Rizky. Misalkan dengan menggunakan sorry mati yang screen-nya. Jadi I think ini bisa Rizky ganti dengan in my opinion I am confused with online classroom, dengan kelas yang online atau belajar online itu sama. Nah, itu ya. Tinggal Rizky ganti tuh. Nanti I think kemudian diganti menjadi in my opinion, atau nanti Rizky bisa ganti dengan according to me I am confused, atau online classroom make me confused. Bisa juga diganti according to me ya. According to me, voice. Online class ya make me confused. Gitu ya. Jadi bisa ditukar-tukar. Bisa juga diganti misalkan tadi kan I think online classroom make me confused, bisa juga. Atau according to me online classroom make me confused, itu bisa. Jadi sama. Tinggal penggunanya gimana. Oke, Rizky? Bisa ya? Iya, bisa, Pak, bisa. Oke, good. Nah, coba saya tes lagi, Rizky. Itu kan ada kata-kata boring kan? Boring, tahu nggak artinya boring? Enggak. Artinya apa? Boring itu berarti, ada yang tahu? Yang lain mungkin bisa dibantu Rizky-nya. You can help Rizky with the meaning of boring. Bosan. Bosan. Oke. Oke, jadi boring itu berarti membosankan, ya. Iya, Beda ya, boring itu membosankan. membosankan. Ya, membosankan. Membosankan, ya. Jadi kata benda dia. Nah, kalau bore baru berarti bosan. Bosan, ya. Bosan, ya. Itu beda. Nah,
Kalian bisa gunakan, misalkan Rizky kamu katakan belajar online itu membosankan. Nah, ini bisa kalian gunakan. Atau yang lain ya. Coba, itu belajar online itu membosankan. Coba ada yang bisa mentranslate ke dalam bahasa Inggris? Ya kan, kata-kata membosankan kan sudah ada nih, boring. Nah, bisa kalian gunakan tuh. Jadi belajar online class membosankan. Mau Lydia mungkin? Atau yang lain? Jafar. Kemudian siapa lagi? Ya. Ayo, silakan. Jonathan ya. Nuraini. Itu di chatnya belajar online itu membosankan. So you can say apa? Silakan. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya yang ada gambar padi-padian ini. Bisa, can you help me please? Oke, jadi kalian bisa gunakan online class is boring. Jadi belajar online itu membosankan. Oke, we have 10 minutes left. Alright, bisa selesai. Oke, next. Baiklah, kita lanjut ke slide selanjutnya itu ada gambar pemandangan, kemudian ada padi-padian, ya. Ada gambar persawahan ya, persawahan di gunung. Kemudian saya tanya coba ke siapa ya? Ke Maulidia saja ya. Maulidia, can you hear my Yes, Kak. voice? Jelas nggak? Jelaskah suara saya? Ya udah. Oke, sekarang saya tanya. What is your opinion based about the picture? Itu yang ini. Yang gambar sawah. Pendapat kamu apa, Maulidia? Awan indah. Sorry. Nah, jadi gunakan phrases-nya, gunakan ekspresinya. I think, I believe, in my opinion, according to, bla bla bla. Coba. Saya pikir sawahnya indah. Nah, coba gimana? Beautiful. Saya apa ya? I think it is cantik atau beautiful. Malah keucap saya. Ya, coba ulang. I think it's beautiful. Oke, good. Nah, bisa gunakan lagi tuh Maulidia, I think relaxing. Jadi bisa kalian gunakan I think the picture is so relaxing atau I think it is relaxing ya. Yap. Relaxing. Oke. Bisa juga gitu. I think it is relaxing. Oke, lanjut. Saya ke Nur Aini. Masih adakah Nur Aini? Nur Aini, can you hear my voice? Aini atau Nur? Kita ke gambar selanjutnya. Nur Aini, bisa dengar suara saya? Atau Jonathan, maybe? Jonathan, Shalom. Apakah suara saya terdengar? Jafar keluar lagi. Oke, kalau gitu ini pertanyaan umum saja. Terserah kalian siapa yang ingin berpendapat ya, from the student. Oke, saya ada gambar ya tentang ada hutan, kemudian ada yang bolong-bolong, kemudian ada
ada gambar Pulau Kalimantan yang semakin dari tahun ke tahun hijaunya semakin berkurang. Nah, kemudian ada kata-kata kata-kata pembantunya seperti deforestation, itu berarti pembalakan liar atau illegal logging, sama danger berbahaya, climate change itu perubahan cuaca iklim, kemudian flood itu banjir, landslide itu longsor, tanah longsor, and global warming itu pemanasan global, water air, udara. Okay, so students, based on the picture, what is your opinion? Silakan. Kalau kalian ingin mengatakan I think, atau saya pikir, menurut pendapat saya itu sangat berbahaya. Nah, tinggal kalian gunakan apa? I think. Silakan. Kalian bisa gunakan I think it is danger atau I think it is so danger untuk menambahkan sangat, ya. Kita gunakan yang sederhana saja. I think it is so danger. So danger, ya. Atau very danger. Bisa, ya. Atau kalian bisa gunakan in my opinion it will be cause, akan menyebabkan climate change, perubahan cuaca. Oke, lanjut. Kita lanjut ke gambar terakhir, ya. Ini ada BTS versus Blackpink. Saya sengaja menampilkan sana, mungkin saya pikir at your age, ya, itu di usia kalian pasti paham, ya, maksudnya tahulah ada apa itu BTS dan Blackpink, itu tahu, ya, semuanya nih BTS dan Blackpink, tahu nggak, terutama yang cewek, tahu? Tahu. Enggak, Pak. Kalau Korea tahu semua, ya. Saya nggak tahu, Pak. Oh, ada yang nggak tahu. It's okay. Tapi ada beberapa yang tahu, ya. Seperti Rizky tahu. Saya pikir cewek-ceweknya pasti tahu juga. Oke, silakan. Rizky, silakan. Maulidia, silakan. Jafar, silakan. What do you think about this? Nah, kalau ada yang berpendapat, saya pikir BTS yang paling bagus, silakan. I think Blackpink yang paling cantik, silakan. Itu sudah ada gambar sudah ada kata-kata, ya. Ada better, ada best, very good, easy listening, handsome, pretty, and album, debut, comeback, fans, song, voice, and dance. Silakan, Rizky mungkin. Atau Jafar. Atau Maulidia. Mau dalam bahasa Indonesia dulu, tidak apa-apa, nanti kita bantu ke bahasa Inggrisnya. Silakan. Come on. Last picture, please. Saya pikir Oke, Maulidia, ya. Gimana? pakai bahasa Inggris atau Indonesia, Pak? Wah, kalau langsung bahasa Inggris lebih bagus. Maksud saya kalau pengen dibantu nih, nggak tahu bahasa Inggrisnya, nggak apa-apa, bahasa Indonesia dulu, nanti kita bantu, gitu. Ini. Ya, silakan. Acting lebih bagus. I think so. I think it's like very good.
Ketik aja coba di situ. Biar kan suaranya putus-putus. Ketik di chatnya nggak apa-apa. Di chatnya nggak apa-apa kalau mau diketik. Oke? Oke, well, sebenarnya gini ya, kalian bisa gunakan misalkan, menurut saya BTS lebih bagus daripada Blackpink. You can say, in my opinion, BTS is better than Blackpink. Atau misalkan you say, menurut saya suara dari Blackpink lebih bagus, atau sangat bagus, atau mudah diikuti, atau I don't like ya ini the last sir. Oke, saya kasih contoh sedikit ya Pak. Kemudian ini you say I believe, misalkan I believe Blackpink voice is very good. Nah itu. Alright, so waktunya habis. Waktunya habis Pak ya. Okay, so saya tutup. Okay, so time is up. Thank you so much for your attention ya.